tahu dulu. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Hari ini apakah ada yang tidak sekolah? Ada. Apa yang tidak sekolah? Ada. Apa? Ada. Ini akan kita pelajari juga nanti hari ini, ya. Jadi sebelum kalian Bapak nanti ini kan Bapak ingin tanya dulu kesiapan dari anak-anak dalam mengikuti pembelajaran hari ini, ya. Tapi sebelumnya, ya, untuk fokus kita hari ini biar anak-anak biar relax dulu, kita lakukan sekarang namanya mindfulness dulu. Pernah dengar mindfulness? Belum. Nah, jadi mindfulness itu artinya kita belajar merelaksasikan diri dulu, ya, dengan teknik stop. Kita nanti di situ belajar untuk merelaksasikan pikiran-pikiran kita yang dulunya kemana-kemana, kita tidak fokus dulu di sini. Ya. Oke, sekarang kita belajar tentang teknik mindfulness dulu, ya. Relaksasikan diri, ya. Tangan taruh di atas meja dulu, ya. Kemudian setelah tangan taruh di atas, tarik nafasnya pelan-pelan. Rasakan yang ada di udara di sekitar Anda, ya, di kelas ini menjadi tenang, ya. Biar pikiran kalian lebih rileks lagi. Tarik nafas pelan-pelan, hembuskan pelan-pelan. Tenangkan pikiran anak-anak, hembuskan lagi nafasnya. Nafas lagi, buang nafas pelan-pelan. Lakukan hal yang seperti tadi sampai 5 kali. Jadi buang pikiran kalian yang konsentrasi, dengarkan lagu, ikuti iramanya sesuai irama lagu yang tenang. Jadi pikiran kalian lebih rileks lagi dalam nanti mengikuti pembelajaran. Buka mata kalian pelan-pelan.
Gimana rasanya pikiran kalian? Sudah lebih rileks? Sudah tenang? Sudah? Oke, terima kasih ya. Kalau sudah berarti kalian nanti sudah siap sekarang dalam menuju pembelajaran? Oke, sekarang kita ke pembelajaran ini. Ya. Nah, ini materi kita yang pertama itu adalah tentang perangkat keras komputer. Ya, gitu. Kemudian sebelum kita mengawali pembelajaran, perlu anak-anak tadi di sini Bapak memberikan suatu yang namanya kesepakatan kelas. Yang pertama itu anak fokus dalam pembelajaran. Jadi kalian sudah fokus ya, ya sudah mulai fokus. Kemudian mengikuti tata tertib sekolah. Jadi sudah ya di kelas di sekolah juga sama. Kemudian mengumpulkan tugas nanti tepat waktu. Kalau misalnya nanti ada tugas diberikan pembelajaran, kalian HP-nya ditaruh dulu. Dipakai untuk menggunakan. Fokus kita belajar di pembelajaran. Ya. Kemudian, adapun tujuan dari pembelajaran kita, nanti di sini yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi perangkat keras berdasarkan bentuk dan cirinya. Ya. Kemudian yang kedua, siswa mampu mengetahui spesifikasi dari perangkat keras. Yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi komponen penyusun perangkat keras, ya. Kemudian yang keempat nanti itu ada siswa mampu menjelaskan permasalahan yang ada pada perangkat keras. Sudah paham? Sudah ya? Oke. Kalau sudah, nah ini. Jadi kalau tadi kalian sudah bisa, begitu sekarang coba sekarang pegang HP-nya, kemudian scan barcode ini untuk mengikuti kuisis, ya. Jadi sebelum kalian mengikuti pembelajaran, Bapak ingin tahu dulu sampai sejauh mana materi yang sudah Bapak berikan kepada kalian. Ya, silakan di scan dulu. Ya. Saya sekarang Bapak akan kembali ke materi, ya. Materi kita belajar tentang sistem komputer tadi. Ya. Jadi dalam sistem perangkat keras itu ada mempunyai beberapa komponen, ya. Seperti tadi yang Bapak share di grup kemarin, yang PPT-nya coba dibuka dulu di handphonenya. Materi yang sudah Bapak share kemarin di handphone itu sama ya, yang seperti di sini. Ya, jadi yang pertama itu tentang komponen alat masukan, ya, komponen alat proses, ada komponen alat keluaran dan komponen alat simpanan dan komponen alat pendukungnya, ya, seperti itu. Nah, kemudian nanti setelah kalian tahu itu komponennya yang lain, ya, jadi alat masukan itu seperti apa? Kira-kira alat masukannya seperti apa aja? Kira-kira dalam perangkat keras apa saja? Keyboard, lagi? Mouse, lagi? Scanner, lagi? Webcam, lagi? Sensor, oke, betul ya. Nah, kemudian kalau alat yang lain, misalkan alat tadi input, output apa? Kira-kira kalau output? Kalau outputnya? Alat output apa? Kira-kira kalau perangkat output apa? Monitor, lagi? Printer, lagi? Speaker, ya. Apa? Voter, ya. Lagi, apa lagi? Proyektor, ya, seperti ini ya. Tahu kan proyektor? Alatnya seperti apa? Nah, ini yang namanya proyektor, ini sebagai alat output. Kenapa dia alat output? Disebut alat output, kenapa? Menghasilkan iya, tampilannya seperti apa yang ada di layar, ya, seperti itu. Nah, kemudian disebut alat
kemudian CPU-nya juga ya, gitu kan, di laptop juga ada CPU yang besar-besar ya. Kemudian memori, tahu? Yang seperti apa? RAM ya. Input output unit IO, tahu IO? 10 unit. Yang mana nih? Kira-kira apa? Apa? Ayo. Contoh bendanya. Ya, contoh bendanya. Apa? Alat proses. Proses. Apa? Kira-kira apa? Apa ya? Ayo. Kira-kira apa? Bukan impor. IO. I atau O unit. Ayo, kalian kan punya HP tuh. Iya, apa? Kira-kira apa? Ayo, apa? Yang ada? Salah satu elemen penting pada sebuah komputer selain CPU dan sejumlah modul memori. Iya, itu ya, ya. Jadi kalian sudah bisa berarti. Jadi gunanya untuk handphone juga kalian sebenarnya bisa mencari informasi yang sekiranya kalian belum tahu, belum paham untuk apa itu. Ya, tanya Mbak Google juga ditanyain juga kadang-kadang ya. Ditanya Mbak Google, apa nih yang disebut dengan IO unit? Sudah dimulai sudah jawab seperti itu. Bisa. Ya. Nah, kalau sudah seperti itu, kalian sudah bisa belajar tentang sedikit tentang perangkat keras. Jadi Bapak ingin nanti kalian di sini membuat sebuah kelompok ya. Karena khususnya belum bisa, jadi Bapak kelompokkan. Silakan cari kelompok 6 orang. Kelompok 6 orang, yuk silakan kerja. Ya, KPD itu di lembar kerja peserta didik. Nanti kalian menganalisa, ya, dulu. Jadi kalian nanti menganalisa dari lembar kerja ini, yang mana disebut dengan input, kemudian proses, output, dan storage atau penyimpanan. Ya, nanti kalian isi di lembar kerja itu nama kelompoknya atau nama siapa boleh seperti itu. Masing-masing nanti mempresentasikan satu orang satu aja ke depan. Misalkan dalam proses input siapa, output siapa, outputnya siapa, storage siapa. Ya, silakan nanti diskusikan. Ya, langsung dulu ini. Nanti diskusikan sama kelompoknya. Ya. Kemudian setelah kalian diskusikan, kalian nanti presentasikan ke depan satu-satu. Ya, apa yang sudah kalian berikan. Ya, silakan. Ya, apa duduk sini aja boleh, sama siapa aja boleh. Situ juga boleh. Apa? Ya. Sudah semua dapat KPD? Ya. Nah, sekarang Bapak bagi. Ya. Nah, di situ di KPD kan ada ini nih. Ya, ciri benda berikut ya. Kategorikan perangkat kerasnya ya menurut kelompok input, proses, output ataupun storage-nya ya. Jadi di situ apa nama perangkat keras itu. Kemudian dikategorikan apakah dia termasuk alat input atau proses, output atau storage. Ya, seperti itu ya. Silakan diskusikan sama kelompoknya. Ya. Apa nama ininya? Waktunya 5 menit. Ya, nama kelompoknya nanti diisi. Silakan kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, di situ ada Mbak. Silakan diskusikan dengan kelompoknya. Apa namanya itu? Silakan nanti Bapak minta kalian presentasikan ke depan satu
kerjakan waktu 5 menit ya, cukup ya? Cukup ya, 5 menit ya. Nah, silakan didiskusikan sama kelompoknya. Apa itu namanya? Apa itu namanya? Itu yang pertama apa? Apa namanya itu? Yang lain sudah bisa? Sudah bisa? Apa namanya itu? Tulis apa namanya? Cari ya. Di sini diisi nanti namanya apa? Ya. Ya. Yang lain gimana ini? Ya. Nanti kalau sudah tahu namanya satu, nah nomor satu itu kamu tahu apa namanya? Jadi apa? Namanya apa? Fungsinya dia ngapain dia? Ini pada saat kamu penjelasan di depan dapat nomor satu misalkan dalam input misalkan itu kamu bisa tuh yang namanya input. Fungsinya dia di situ apa aja yang disebutin di gambar itu. Selain gambar bisa dicari dan diskusikan sama temannya. Yang ini caranya dibagi nomor satu, siapa nyari dua, siapa nyari di gampang. Jadi semuanya didiskusikan nomor saya nomor satu benar nggak? Caranya diskusikan sama teman-temannya. Maksudnya ini yang satu ya, tulisnya gambarnya. Ya, bisa kan? Bisa? Bisa? Ada kesulitan? Bisa? Bisa. Yo, semangat yo. Nah, ya sambil kalian bekerja, ya bapak-bapak minta nanti satu orang ke depan yang untuk kategori input. Siapa yang mau presentasi ke depan? Input, ya boleh. Ya. Ya. Nanti kamu pegang yang disebut dengan alat input itu yang nomor apa? 2, 3, 4. Yang nomor 2 apa namanya? Fungsinya dia apa? Ya? Boleh, Pak. Nah. Ya. Tinggal sudah dalam proses diskusi. Siapa yang mau? Nomor 1. Ya, nomor 1 tentang proses input. Siapa yang mau? Ayo. Ayo. Udah waktunya nih. Input dulu, yang input. Siapa yang mau? Wakili kelompoknya. Kalau mau, nanti gantian ya. Nanti di dalam masing-masing kelompok itu masih nanti ada perbedaan
pendapat. Ya, nggak sama nanti kelompok yang satu dengan kelompok yang lain berbeda-beda nanti. Ya. Nah, nanti kan juga nanti itu ya untuk kamu kerjakan di sini. Kelompoknya nanti diisi juga ya. Nah, nama kelompok berapa tadi bisa dapat 4. Tidak, sini nanti ditemukan lagi. Nah, kelompok yang sebelah sana bisa? Bisa? Ya, sini ya. Nah, nomor 1, apa namanya? Nah, kasih dulu namanya. Nah, nggak apa-apa. Yang penting kan yang lain, ya. Makanya perhatikan yang lain dulu. Yang lain, cocokkan jawaban kamu sama temennya. Nanti kalau misalkan ada jawaban yang berbeda, boleh acungkan tangannya. Pak, saya jawabannya berbeda. Apa berbeda? Ya, ya, nah. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang gambar nomor 1 dari nama dan juga fungsinya. Yang pertama ini ada AMD Ryzen dan termasuk ke dalam kategori pemrosesan. Dan fungsi dari AMD Ryzen ini untuk menangani kebutuhan dasar seperti browsing dan juga ngetik. Sekian penjelasan saya, terima kasih. Yang lain ada jawabannya yang berbeda? Enggak. Ya, tepuk tangan dulu jawabannya. Coba yang gambar yang nomor 2. Siapa yang mau ke depan nomor 2? Ayo, yang nomor 2, ayo. Siapa yang mau jelaskan yang nomor 2? Yang nomor 1 tadi sudah betul ya? Ya, yang tadi. Kan belum? Yang tadi sudah nomor 1 betul. Jadi termasuk AMD Ryzen termasuk dalam apa? Termasuk apa dia? Proses ya, disebut dengan prosesor itu namanya ya. Prosesor AMD Ryzen. Oke, yang nomor 2 itu apa? Ya, siapa yang mau menjelaskan? Nomor 2, gambar yang nomor 2. Apa kira-kira itu gambar yang nomor 2? Ada yang bisa? Nggak apa-apa, ayo ke depan aja, ayo pegang. Itu jual Mel. Ya, nggak apa-apa. Ya, siapa yang mau nomor 2? Ya, ayo. Ya, silakan, ayo. Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Nanti kalau misalkan salah, kita ya. Ya, silakan. Namanya siapa ya? Hasan. Jadi saya akan menjelaskan tentang micro SD ya. Pusat termasuk ke kategori storage. Pusat
atau drone perangkat game dan kamera. Oke, benar ada jawaban yang berbeda. Sama. Oke, masuk bagus tuh ya. Oke, nomor 3. Oke, maka ayo. Ya, nanti tukar. Nomor 3, nomor yang ini ya. Swastiastu. Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Anda Nogales Siti. Saya akan menjelaskan kategori dari digital dan apa penggunaan digital. Apa namanya gambarnya itu? Printer. Oke, ya. Terus Untuk kategori kategorinya dia output. Oke, terus penggunaan printer adalah untuk adalah alat printer digunakan untuk mencetak gambar, foto, dokumen dalam bentuk media kertas. ah. Terus Fungsi printer yang utama untuk menyajikan tulisan dan gambar ke media dan kertas dalam berbagai ukuran. Sejak tahun 2010, printer yang bisa mencetak secara 3D mulai dibicarakan, namun hingga kini masih dalam tahap pengembangan. baca. Ya, boleh. Jangan ada jawaban yang berbeda. Sama. Sama ya. Oke, putaran dulu semuanya. Silakan dulu. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya juga Bernama Prawasati. Yang nomor 4, jalan dulu. Ayo, yang kelompok. Di sini belum. Yang nomor 4, silakan. Ya, nomor 4 siapa yang lain? Yang lain dulu, yang lain. Yang lain. Gambar yang lain. Kelompok yang di ini. Nomor 4. Ya. Kalau mau, ayo nomor 4. Ya, ya. Nomor 4. Yang lain dengerin dulu, yang lain dengarkan ya. Dengerin dulu temannya. Akan menjelaskan gambar nomor 4, yaitu mikrofon. Apa? Mikrofon. Mikrofon. Ya, oke, terus. Termasuk kategori? Mikrofon termasuk kategori input Hah? dan fungsi dari mikrofon adalah untuk mengubah suara menjadi getaran. Menjadi getaran. Belum paham. Hah? Menjadi getaran Kelompoknya siapa yang nulis tadi itu? Getaran apa? listrik. Oh, Menjadi getaran getaran listrik. Hah? Sedang analog selanjutnya diperkuat dan diolah sesuai dengan Ya, putaran dulu teman-temannya. Yang lain ada jawaban yang berbeda? Ya, berarti sama semua jawabannya ya. Oke, silakan duduk dulu. Yang nomor 5, gambar yang kelima. Yang lain dulu, semuanya kasih. Ayo. Ya, ya, nomor 5 ya. Oke, nomor 5 ya. Oke, nomor 5 ya. Yang lain dengarkan dulu jawaban sebelumnya. Kalau nanti berbeda atau yang salah, silakan diperbaiki ya. Ayo. dan perkenalkan nama saya Julia. Menjelaskan gambar nomor Lima, ayo. menambahkan Namanya apa gambar nomor 5 itu? gambar nomor 5 Harddisk. Oke. dan Harddisk termasuk storage. storage. Oke. Fungsinya sebagai tempat menyimpan segala macam data. Oke, segala macam data semua ya. Ini tempat alat penyimpan. Oke, ada yang berbeda
beda? Sama semua? Oke, sama semua. Oke. Oke, tangan dulu teman-teman. Kemudian gambar yang berenam, siapa mau? Yang di belakang coba. Ayo. Berenam, ayo. Ya, berenam. Bisa, ayo. Apa gambar itu? Apa namanya teman-teman? Ya udah, ayo. Berenam sama nomor 7 boleh. Jadi saya akan menjelaskan gambar nomor 6 dan juga gambar nomor 7. Yang pertama, gambar nomor 6 berupa drawing tablet pen. Drawing tablet pen dikategorikan sebagai input. Fungsi dari drawing tablet pen ini adalah untuk menggambar dengan tangan dan juga memasukkan gambar tersebut ke komputer berupa screenshot. Selanjutnya ada gambar nomor 7 yaitu kartu jaringan. Kartu jaringan termasuk dalam kategori pemrosesan. Fungsi dari kartu jaringan ini adalah sebagai jembatan untuk bagi komputer untuk masuk ke dalam jaringan internet. Yuk, makasih ya. Tepuk tangan dulu teman-teman. Ya, kita nomor 6 dan 7 sudah. Sekarang yang gambar 8. Buka mau? Ayo, 8 yuk. Kita yuk. 8. Bisa. Ayo, nomor 8. Ya, nomor 8. Ya. Isinya apa ada? Jadi, halo, mau? Udah, ayo. Wah, ayo. Ya, nomor 9 lagi, ayo. Nomor 9, ayo. Apa itu? Ya, nomor 9 ya. Namanya siapa? Yang lain dengerin ya. Ya, dengerin temannya. Terus merupakan sebuah gerakan yang terdiri atas tombol-tombol seperti huruf alfabet untuk mengambil matematik. Dapat juga angka 1 sampai 9 dan juga 0. Serta simbol-simbol khusus lainnya pada komputer. Oke, itu berarti dia termasuk apa? Apa namanya gambarnya? Input. Termasuk ya? Input. Ya, yang lain ada yang jawaban yang lain? Sama semua ya? Oke, tangan teman-teman aja. Nomor 9. Jadi. Ya, nomor 9. Kategori apa? Oke. Terus? Sudah. Ya. Yang lain? Jawabannya berbeda ada? Sama? Sama ya? Yang nomor 10. Ya, gambar terakhir. Siapa yang mau? Ya, nomor 10 siapa? Siapa yang nomor 10 ya? Satu. Apa itu? Hah? Hah? Speaker? Bluetooth. Gunanya dia untuk apa? Hah? Ya, namanya juga speaker, dia berarti mendengarkan suara. Ya, berarti speaker Bluetooth ini termasuk apa? Input, output, proses. Hah? Iya, output ya, yang output yang mengeluarkan suara. Ya, oke. Ya, jadi kalian sudah tahu ya, tadi sudah mengerjakan di LKPD dan diskusi dengan kelompoknya ya. Nah, untuk sekarang biar lebih enak lagi kita melakukan ice breaking dulu. Ya. Nah, ice breaking ini bukan ice breaking yang untuk bermain, tapi sambil kita bermain sambil belajar. Jadi tebak kata. Jadi dalam satu kelompok mewakili
ke depan, ya. Kemudian tata caranya yaitu yang dari kelompok ini, anggota kelompoknya itu nanti menuliskan apa yang setelah digambar yang Bapak berikan, kemudian tuliskan di punggung temannya apa namanya itu. Nanti yang paling ujung memberitahu apa jawabannya itu. Benar nggak? Misalnya. Begini kan? Nah, misalkan ini ya. Dengerin dulu caranya. Misalkan ini kelompoknya satu, yang melihat Bapak berikan gambar. Apa ini namanya? Kemudian dia menuliskan di punggung temannya itu tulisannya apa itu? Misalkan ini. Misalkan ini, Bapak berikan gambar pena, ya. Nanti yang di depan temannya itu dia menuliskan di situ P, E, N, A. Tapi diam, nggak boleh ngomong, cuma tulis di punggung temannya. Itu juga di belakangnya dia tulis ke sana. Nanti yang di ujung di sini ngomong apa jawabannya? Enak. Ya? Kamu usah panggil Pak Komperis. Jangan catat catatan, ya. Di kelompok itu dia sedikit ini di kelompok itu dikatakan dia betul jawabannya, asalkan dia tidak ngomong teman-teman. Oke? Paham ya? Oke, siapa yang mau menjadi ketua kelompok ya? Satu kali aja, ya sekali aja. Oke? Kalau jadi ketua kelompok sini, ayo sini. Ketua kelompoknya. Ya, ini. Ayo siapa ketua kelompok satu? Ya. Satu. Apa? Ayo. Ya, ayo. Nanti duduknya di situ nanti Kakak ya. Oke. Sudah ya. Nah, gambar yang pertama adalah ya, diam. Nggak boleh ngomong. Apa ini? Ya, diam jangan diam. Ya, tahu kan? Jangan diam, ngomong-ngomong diam. Nggak boleh. Ini ngomong ya. Nah, kalau nggak tahu apa itu, nggak boleh yang lain. Nggak ada. Makanya kamu nebak, makanya itu barang mata. Oke? Siap? Siap. Yang penting kan tulisannya harus benar segala apa. Ayo. Silakan, ayo. Ya, kembali ke kelompoknya dulu. Apa? Ayo. Kembali ke kelompoknya dulu. Jangan diam dulu, tak boleh ngomong. Kelompoknya tak boleh ngomong. Ayo. Ini sudah dalam pembelajaran, ya. Oke? Silakan. Di punggung temannya. Ini di sini sekarang. Mana boleh. Sini. Mana boleh. Pak,
Nggak boleh ngomong, kalau ngomong kawan iblis. Apa? Ayo, kira-kira apa? Kira-kira apa? Dan? Ayo. Kira-kira apa? Ayo, kalau nanti dia menulis satu-satu. Oh, ini. Nah, Halu bangsa. ayo. Melen. Kira-kira. Anak dengan uang. Nah, oke. Nah, sekarang Bapak tanya. Ayo, kamu nggak boleh ngasih tahu. Nggak boleh ngasih tahu. Ayo, yang di ujung tangan dan apa? Jawabannya apa? Apa jawabannya? Belum. Apa jawabannya? Ayo. Kira-kira apa jawabannya? Jadi clue-nya ini adalah ini termasuk alat storage. Ya, storage ya. Apa ini? Namanya apa? Namanya apa? Nah, yuk. Sekarang Bapak tanya dulu. Ayo, diam dulu. Ya, kalau masih tahu nanti jawabannya kan nggak apa. Ya, Bapak sini apa jawabannya? Hah? Let's see. Boleh sama-sama. Apa? Hah? Hah? USB. USB. Lu? Hah? Apa? Flash back. Nih? Flash disk. Nih? Benar, benar. Yang jawab terakhir siapa? Itu kan. Hah? Jangan yang di ujungnya. Jawabnya yang di ujung siapa? Yang pertama tadi? Oh itu, berarti ujungnya itu. Apa jawabannya? Flash disk. Oke, sekarang apa ini namanya? Hah? Flash disk. Oke, sekali lagi, ayo. Gambar yang ya. Yang kedua. Ya, yang kedua, ayo, ayo. Gambar yang kedua. Boleh, boleh. Ayo. Sekarang dengerin untuk clue-nya. Ini merupakan alat juga alat penyimpanan. Ya, jadi kalian kira kalian nanti ini cuma alat penyimpanan. Gantung kelompoknya sekarang. Aku lagi nih, aku lagi. Jangan kelompoknya. Ayo, siapa yang lebih cepat? Ayo, satu. Satu.
Siapa jawabannya? Awang ini gemoy. Awang tuh maju. Kemana aja gua lagi. Tapi dia nak nilai. Tadi dia tahu jawabannya. Ah itu ya. Aku masih udah gua. Ayo silakan dijawab soalnya. Berat. Jangan mulai Pak. Ayo, siapa yang lebih dulu jawab? Ayo silakan. Ya, jadi dalam satu kelompok itu harus bekerja sama. Aduh, Pak. Apa yang bisa jawab pertama ya? Apa nama dari yang dipilih? Adik. Ya. Jadi nih. Tahu? Ya. Dong. Siap. Tolong. Nah, oke. Udah. Oke. Nah, siapa yang jawab yang pertama? Yuk. Apa jawabannya? Apa jawabannya? Ardis. Betul? Betul? Lanjut jawabannya. Yuk. Oke, dan sekarang gambar yang ketiga, ayo. Ya. Oke, ada. Silakan. Ya. Oke, ayo. Ya, siap, semakin cepat semakin baik. Nanti yang jawab tadi siapa tadi pertama jawab. Itu ya. Nol nih. Kalau masalahnya udah dapat 2. Yang lain ayo. Oh, sini 1. Ya. Adik. Ayo semakin cepat semakin baik. Semakin cepat semakin baik. Go. Ayo. Nah, siapa yang bisa jawab? Ah, salah. Ada benar? Apa ini? Apa namanya?
Oke. Nah sekarang kalian coba kalian tulis dulu refleksi hari ini, pembelajaran hari ini. Sudah Bapak kirimkan di grup, ya di grup di Bapak sudah kirimkan lewat telepon. Silakan kalian tulis refleksi hari ini, pembelajaran hari ini bagaimana, ya. Tulis kesan-kesan kalian dalam pembelajaran hari ini seperti apa. Silakan ditulis di situ. Masing-masing orang, masing anak. Silakan nanti ditulis. Ya. Silakan ditulis di situ refleksi hari ini. Kalian membuat sebuah refleksi pembelajaran hari ini. Jadi Bapak dapat simpulkan, ya. Yang Bapak simpulkan dalam pembelajaran hari ini, kalian sudah bisa mengetahui apa itu sistem komputer, sistem kerjanya seperti apa, ya. Kalau kemarin beberapa Bapak berikan videonya juga, ya, di YouTube, jadi link YouTube, dan bisa tonton itu. Kemudian kalian tadi sudah belajar tentang berkelompok, tentang mengelompokkan, ya, mengelompokkan sistem piranti-piranti yang ada di AKPD, baik yang mana itu input, mana dia termasuk output, yang mana disebut dengan proses, dan mana yang disebut dengan storage atau penyimpanan, ya. Nah, jadi tadi seperti alat yang seperti ini, ya, apa namanya ini? Proyektor, ya. Jadi proyektor itu sebagai alat output, ya. Gitu. Kemudian ini juga speaker, gitu ya. Kemudian laptop dan lain sebagainya. Ya, jadi kalian sudah tahu apa namanya kegunaan dari piranti perangkat yang digunakan di dalam sistem komputer. Ya. Oke. Nah, kalau sudah ada pertanyaan dulu. Sampai di sini ada pertanyaan, mungkin ada yang belum paham tentang perangkat pembelajaran sistem komputer takar yang ini hari ini. Ada yang pertanyaan? Ya. Ada? Ya. Oke, kalau sudah, ininya refleksinya sudah semua? Ya. Oke, terima kasih ya untuk refleksinya. Nah, untuk tugasnya nanti silakan kalian lihat di buku, ada lihat di bukunya. Bapak lihat bukunya. Nah, ini di halaman 85. Ya, di halaman 85 nanti lihat di situ. Di tugasnya kalian di rumah, ya. Silakan nanti buat di situ. Cuma dikerjakan seperti yang ada di buku, ya. 85. Halaman 85. Silakan nanti dikerjakan di rumah. Ya, buat tabelnya dan sebagainya, ya. Sudah ya, sudah paham ya? Oke, kalau sudah, nah untuk evaluasi sekarang untuk hari ini, kalian Bapak akan evaluasi dalam sistem pembelajaran ini di berupa tes, ya. Kalian mau kerjakan hari ini atau nanti selesai itu. Waktunya nanti sampai jam hari ini terakhir sampai jam 12 malam, boleh? Atau hari ini bisa? Alamatnya ini ya, di CBT ya, pakai ini. Ya, di alamat link kalian nanti kerjakan evaluasi itu sampai jam 12. Mau hari ini kerjakan juga boleh. Ininya kodenya ya.
Nanti kodenya Bapak kirimkan di link kerja. Jadi kerjakan, silakan nanti kalian itu dikerjakan ini ya, evaluasi dari pembelajaran hari ini. Ya, dan silakan kalau sudah silakan dikembalikan dulu tempat duduknya kembali seperti semula. Tadi kita sudah belajar tentang sistem komputer. Untuk minggu depan, perhatikan dulu. Untuk minggu depan kita nanti pelajari tentang perangkat lunak. Ya, kita belajar nanti tentang perangkat lunak. Tadi sudah perangkat keras, sekarang kita belajar perangkat lunak untuk minggu depan. Ya, bisa dipahami? Bisa. Oke. Terima kasih atas waktunya ya, karena sudah belajar dengan baik dengan sungguh-sungguh yang mengikuti proses pembelajaran hari ini. Ya, untuk itu tadi sudah dibuka dengan berdoa, kita tutup juga dengan berdoa juga. Ya, oke. Berdoa. Usah hidup aja. Oke. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini kita tutup dengan berdoa. Berdoa. Baik. Doa selesai. Oke, terima kasih anak-anak.